memperbanyak istighfar. Jadi kita perbanyak istighfar. Apa yang kita dapatkan kalau kita sering, rajin, istiqomah, continue beristighfar ya Ustaz? Paling tidak mari kita mengkaji surah Nuh ayat ke 10, 11, 12. Di sini kita mendapatkan janji Allah. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Faqultu, maka berkata siapa aku? Ini kata Nabi Nuh. Istaghfiru, mohon ampunlah kalian rabbakum, pada Rabb kalian, Tuhan kalian. Innahu, sesungguhnya rabbakum, Tuhan kalian itu, karena ada siapa rabbakum, ada itu ghaffaron, zat yang maha pengampun. Minta ampunlah kalian semua kepada Allah, karena Allah adalah zat yang maha pengampun. Nabi Nuh menganjurkan umatnya yang tidak memenuhi ajakan dakwah beliau, kemudian sadar, baru dianjurkan untuk memohon ampun kepada Allah. Kalau kita sudah memohon ampun kepada Allah dengan cara memperbanyak istighfar, maka janji Allah akan kita dapatkan. Dan ini pernah diajarkan oleh seorang imam besar, Imam Hasan Al-Basri. Beliau ketika mengajar dalam majelis ta'lim, tentunya murid beliau sangat banyak jumlahnya, bahkan tidak hanya dari dalam negeri, dari luar negeri juga ada. Atau mungkin yang dari luar negeri sesekali menyempatkan hadir. Dan beberapa menit sebelum selesai, beliau memberikan kesempatan untuk sesi tanya jawab, memberikan kesempatan siapa yang mau bertanya. Maka ketika ta'lim selesai, beliau pun memberikan tawaran pertanyaan. Afikum soal, apakah di antara pian nang hadir ini ada nang handak batakun, kada usah supan-supan. Nah, berarti Imam Hasan Al-Basri orang mana ini? Ya, Masya Allah ya. Luar biasa ya. Jadi ternyata ada sekong ya, satu orang berdiri. Ya Syekh, ya, wahai Tuan Guru, ampun maaf, ulun hendak batakun. Oh, tafadhol, silahkan, takun aja, kada usah supan-supan. Ya. Ampun maaf Tuan Guru, ulun lain orang sini. Duh, orang mana pian? Tetangga seberang. Istilah kita kalau di Indonesia mungkin dari Malaysia atau dari Singapura. Ulun tetangga seberang. Ulun hendak batakun, ini pun pertanyaan lain, pertanyaan pribadi ulun. Tapi ulun ini delegasi, utusan dari negeri ulun. Masya Allah, luar biasa ini ya. Bukan masalah pribadi, tapi perwakilan dari negerinya, utusan dari negaranya yang sedang mengalami masalah, kemudian minta solusi. Dan ketika minta solusi, tidak sembarangan. Nah, ini kadang yang penting kelihatan babulang diminta solusi. Yang penting kelihatan ya janggutnya 1 meter diminta solusi, bahaya. Apalagi nyata-nyata dukun, nah ini ya, nah, ini bahaya. Tapi ini bertanya tidak tanggung-tanggung, cari ulama yang memang benar-benar alim dan benar-benar kenal dan dekat dengan Allah. Di saat itu salah satunya adalah Imam Hasan Al-Basri. Ya. Silakan, apa nang Anda ikam takunakan? Ya, makasih ya. Habis waktunya kayaknya. Ya Syekh, di negeri kami sedang dilanda paceklik, kemarau panjang. Kasihan tetangga ulun ya,
Behuma sudah 2 bulan, taring pahumaan. Nah, kenapa? Kada turun hujan. Aduh. Nang hendak betanam padi, kada juga keturutan. Kenapa? Kan ada hujan sampai wah ini. Masya Allah, kasihan benar ya. Nah, makanya Tuan Guru minta solusi dari pian. Beliau pun takurihing sambil nyata umurnya tersenyum ya. Menganjurkan aksiru fil istighfar, perbanyaklah dalam membaca istighfar. Merasa lega, alhamdulillah, terima kasih banyak gurulah, nanti ulun sampaikan ke negeri ulun. Tafadhol bil julus ya, silakan pian duduk. Duduk. Afikum soal, apakah masih ada di antara pian nang ada batakun? Berdiri penanya dari pojok. Nah, dia. Ulun Tuan Guru, ya silahkan. Ampun maaf Tuan Guru, ulun juga sama lawan penanya yang pertama tadi. Kenapa? Ulun juga delegasi, lain pertanyaan pribadi. Ya. Jadi masalah yang dihadapi negeri ulun, masya Allah, memberi muar, ya, plus memberi maras. Nah, ini ya, kasihan, maris tak melihatnya. Iya, kenapa sampaikan dulu. Nah, jadi di negeri ulun banyak yang dirumahkan para pegawai, ya otomatis gajinya tidak full, kekurangan, dan banyak juga nang di PHK satu pihak, otomatis banyak pengangguran. Jadi buku induk kontraktor kelas elit makin banyak. Apa itu kontraktor kelas elit? Pindah-pindah kontrakan karena ekonomi sulit. Wah ini ya, beri maras ya, kasihan. Ya sudah, ulun betakun, kayak apa ini solusinya? Wahai Tuan Guru, beliau tersenyum juga. Aksiru fil istighfar, perbanyak dalam membaca istighfar. Alhamdulillah lega, langsung duduk. Afikum soal, apakah masih ada yang nang hendak batakun? Tinggal satu penanya kesempatan. Wah, di samping ada. Wah, ulun, ya silahkan. Ampun maaf Guru, ini ulun kada kayak penanya pertama lawan kedua, ya sidin berdua delegasi utusan dari negerinya. Ampun ulun ada curhat Bang. Waduh, ada curhat, kada apa-apa, ya bebas aja. Silahkan. Pertanyaan pribadi Guru, kada apa-apa. Siapa tahu para jamaah bisa mengambil manfaat juga. Oh, jadi kada apa-apa, kada apa-apa. Ya silahkan. Ampun maaf Guru, ulun sudah berkeluarga 20 tahun lebih, tapi sampai wah ini belum diisi aman, belum diberi amanah. Ulun hendak benar baik si momongan, minta solusinya Tuan Guru. Tersenyum juga ya. Aksiru fil istighfar, perbanyak dalam membaca istighfar. Jadi 3 penanya sudah selesai. Nah, di sini ada santri sidin yang khawatir. Ampun maaf Tuan Guru, ini penanya jatahnya sudah habis, sudah 3 penanya. Tapi ulun khawatir, sedikit khawatir. Amun santri insya Allah sudah berbaik sangka, positive thinking, ya husnudon dengan pian, tahu pian, kealiman pian luar biasa sudah. Tapi ulun khawatir nang hanyar datang, apalagi nang delegasi belum kenal pian, khawatirnya berburuk sangka, ya suudon lawan pian bahwa ilmu pian sangat ketek, dangkal, cuma ilmu istighfar aja. Nah itu ya, khawatirnya ada yang meremehkan. Amun ada yang meremehkan, kasihan justru ya nanti ilmunya kada bermanfaat. Makanya supaya kada ada yang negatif thinking, suudon, berburuk sangka, bisalah pian jelaskan, terutama untuk jamaah yang dari luar negeri tadi. Oh bagus usulan ikam, ya luar biasa ikam ya, memang santri ya, pokoknya santri teladan ikam ya. Diterangkan, wahai para jamaah,
Bukankah kemarin kita sudah mengkaji firman Allah surah Nuh ayat ke-10 sampai 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampunlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pengampun. Kalau kalian sudah beristighfar, maka 5 janji Allah akan kalian dapatkan. Yang sudah jelas 3 janji tadi akan didapatkan. Yang pertama, yursilis sama alaikum midrara. Yursil, maka akan mengirim siapa Allah as-sama abada, air dari langit, air hujan. Midraron, dalam keadaan lebat. Jadi kalau penghuni suatu negeri semuanya beristighfar, memohon ampun kepada Allah, janji Allah akan menurunkan hujan yang lebat dalam bentuk rahmat yang bermanfaat. Tidak hanya hujan rintik-rintik, jarang-jarang pulang. Nah, ini kapan tumbuhnya tumbuhan, ya? Kapan suburnya tanah-tanah? Hujan lebat, subur, ya. Pokoknya dengan berkat hujan semua tumbuhan subur. Ampun maaf, jangan lihat sisi lain. Wah, hujan pulang, banjir pulang. Nah, ya. Mohon maaf. Jadi hujan ini membawa rahmat, tidak membawa banjir. Loh, kok bisa banjir? Itu kesalahan piang-piang. Ya, namanya air cari dataran rendah, lewat jalannya yang biasa dilalui. Nah, ini jalan yang biasa dilalui dibangun beton. Akhirnya ya tabulik airnya, cari jalan yang lain, semuanya dibangun beton semua. Akhirnya lari ke perumahan. Jadi bukan salah airnya, air tidak bawa banjir, penataan manusianya yang kurang bijaksana. Ya. Jadi janji pertama, akhirnya murid, alhamdulillah Tuan Guru, penanya pertama sudah terjawab. Bagaimana dengan penanya yang kedua? Diuji krisis ekonomi, krisis moneter. Lanjutkan ayat selanjutnya. Wa yumditkum bi amwalin. Allah akan memperbanyak harta-harta. Wa yumdit, dan akan memperbanyak siapa Allah bi amwalin, dengan harta-harta. Malun, 1 macam harta. Malani, 2 macam harta. 3 macam harta atau lebih. Amwal. Amwal yang sangat banyak. Kalau penghuni negeri tadi memperbanyak istighfar, maka Allah akan memperbanyak harta, memberikan rizki yang melimpah ruah dari berbagai penjuru dan dari berbagai arah. Kalau mau istighfar, santrinya, alhamdulillah Tuan Guru, penanya kedua sudah terjawab. Lantas sekalian, bagaimana dengan kondisi penanya yang ketiga, curhat, belum diberi momongan? Lanjutkan ayat selanjutnya. Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Allah tidak hanya memperbanyak harta, tapi juga memperbanyak anak, memperbanyak keturunan bagi mereka yang mau beristighfar. 3 janji Allah sesuai penanya tadi. Tinggal 2 janji lagi. Wa yaj'al lakum jannatin. Wa yaj'al, dan menjadikan siapa Allah jannatin, pada kebun-kebun. Jadi mohon maaf kalau kita dengar kebun mungkin biasa ya, apalagi nang baisi kebun karet, ini manureh ya. Nah, ini sudah biasa ya. Tapi kalau di negeri Arab hanya orang kaya yang punya kebun. Dinar, mata uang dari emas, sudah banyak. Dirham, mata uang dari perak, sudah banyak. Tapi yang punya kebun, ya, sebagai pemandangan yang indah, atau bisa diartikan kemapanan hidup, ini jarang dimiliki. Jarang yang mempunyainya, kecuali kekayaannya di atas rata-rata. Luar biasa. Nah, ya. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara.
Dan janji yang kelima, Allah akan menjadikan sungai-sungai, sungainya mengalir permanen, bahkan bisa menjadi pemandangan yang indah. Ini juga kenikmatan hidup, ya, luar biasa, ya. Jadi airnya tidak hanya mengalir musiman, apalagi pas banjir aja, ya. Nah, ini permanen menjadi, ya, sumber rezeki juga. Ada sebagian pepatah Arab bilang, idza wujidal ma wujidal mal. Apabila di suatu tempat ditemukan air, maka di situ akan ditemukan harta. Ya, yang bukti konkret adalah ketika air Zam-Zam dulu. Karena ada air Zam-Zam, maka awal-awalnya Ibunda Hajar barter sama pedagang dari Jurhum. Mereka bawa gandum, bawa kambing, bawa peralatan apa. Kalau perlu air, barter. Nah, ya mungkin satu kantong terbuat dari kulit kambing, nah, tukar dengan mungkin 1 kilo gandum. Nah, ini ya barter. Jadi sebab air ada harta. Akhirnya sekarang luar biasa kita saksikan di Mekah Al-Mukarramah. Padahal dulunya adalah biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram, di lembah yang tidak ada tanaman sama sekali di sisi rumahmu yang mulia, di sisi bait. Luar biasa di sini. Jadi kalau 5 janji Allah ini tidak kita dapatkan di dunia, ulun ingatkan, jangan sekali-kali menyalahkan Allah. Allah Maha benar, kesalahan pasti pada diri kita. Mungkin istighfar kita masih jauh dari yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.